Mulai apanya? Mulai ceramah tuh mulai makan. Ibu-ibu tadi di belakang mengunyah aja. Saya mau mengunyah malu. Kenapa? Gorengan semua dimakan nanti membuat serak. Nggak dimakan bikin gila. Baik Bapak Ibu, izin ubur-ubur ikan lele. Tahu itu? Ulang lagi lah. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lama-lama lu, bisi kabur sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan para ustaz, para ustazah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Lalu yang kami hormati Bapak Babin Kamtimas Kelurahan Bambu Kuning, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, ici-ici, tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu, serta anak-anak kami yang hadir dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat Bapak Ibu? Sehat Pak Ustaz. Tandanya kita sehat, tadi Ibu makan gorengan itu sehat. Benar Bu? Kalau tadi Ibu udah makan gorengan berarti minimal Ibu sariawan atau sakit gigi. Ya, izin Pak Ketua Masjid, saya tausiahnya berapa menit? 1 menit? Sudah selesai nih. Berapa menit? 70 menit? 10 menit? Saya nih 10 menit, 30 menit gak apa-apa. Yang penting amplop sudah masuk kantong. Izin Bapak Ibu, untuk anak kami yang hadir, Ustadz ketitipan amplop dari Ketua Ramadan Al Ustadz Bayu ya? Ketitipan. Tolong Pak Ustadz sampaikan amanah kami. Ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan, Ustadz kasih hadiah. Siapa yang duduknya paling rapi selama Ustadz tausiah, langsung. Pak, itulah kalau sama dengan anak-anak sama dengan kita juga saya ingin. Siapa yang bisa menjawab, Ustadz kasih hadiah. Siapa yang paling tertib? Nanti yang nilai siapa yang paling rapi, Pak bagi. CCTV. Ya. Nah, izin. Yang pertama Ustaz lihat ini tiket umroh. Jalan-jalan ke Malaysia. Menginap di Hotel Pangeran. Tiket masuk di Piwet dan makan sepuasnya. Beli bakso di pasar. Lanjutkan. Lanjut. Gak capek enggak? Ya enggak lah, ini yang capek. Lihat ke sini semua. Mohon izin Bapak Ibu, saya to the point saja. Alhamdulillah 19 tahun yang lalu saya pernah naik mimbar itu. 19 tahun yang lalu. Dulu banget. Pasti gak akan kenal. Siapa dia? Dulu 19 tahun yang lalu saya pernah tausiah di sini. Dulu. Ini belum ada. Dulu saya pun masih belum berjenggot. Ini kan jenggot. Izin. Kita lihat ya. Tak kenal maka tak sayang. Izin saya pernah ini walaupun sudah ada yang kenal. Nama saya insya Allah dari sejak lahir sampai sekarang tidak berubah. Dudung Sulaiman. Tahu yang namanya gelar itu hanya gelar dunia. Besok di batu nisan tidak ada. Di batu nisan ada nggak yang ditulis Dr. Andes? Tidak ada. Tetap Dudung Sulaiman, bin X Sulaiman di batu nisan. Ini mah hanya gelar dunia, topeng. Cuma kalau tidak disebutkan nyaah karena dulu saya pernah sekolah. Izin Bapak Ibu,
hajinya ini mohon maaf bukan haji pergi dari Pekanbaru menuju ke Arab Saudi, tapi hajinya haji koboi. Ibu tahu haji koboi? Hajinya waktu itu saya pernah bekerja di Arab Saudi, Pak Imam. Nungguin dia. Saya pernah kerja, nantilah saya sampaikan. Sekarang nanti nggak hamil kalau bisa sekarang. Muhammad itu Pak, tidak pernah emak saya, bapak saya memberikan nama saya Muhammad. Tak pernah. Itu adalah pemberian dari imam besar di kota Riyadh, Arab Saudi. Waktu itu saya pernah lomba hafalan surat. Kebetulan yang dicabutnya surat yang hafal. Alhamdulillah, baik itu surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah, saya mendapat juara ketiga. Apa kata imam masjid itu? Saya tidak bisa menyebut nama Antum Sulaiman. Antum hadar Muhammad Sulaiman. Oh, nggak bisa Pak. Cecep nggak bisa manggil Cecep. Udin nggak bisa. Asep Omongin yang bisa manggil adalah Ahmad Muhammad Abdullah, seperti itu. Ya, mohon maaf. Makanya Dudung Sulaiman nggak berlaku jarang. Dikasih dulu. Bu. STP, mohon maaf Bu, itu artinya suami telat pulang. Biarin habis 10 juta dulu sekolah. Saya bilang suami telat pulang. Kenapa? Karena orang rumah saya sudah bilang jam segini belum pulang. Itu mah STP, suami telat pulang. Ya. Ini adalah sarjana teknologi pertanian dulu, ya, tapi nggak pernah saya gunakan teknik pertaniannya. Lalu MPDI itu gelar pendidikan. Lanjutkan. Kapan tausiahnya? Ini alamat saya Bapak Ibu di Kelurahan Antara, Kecamatan Kuring, ya. Nah ini terus lanjutkan identitas keluarga. Mohon maaf, saya sampaikan supaya Bapak Ibu lebih kenal dengan saya. Istri saya baru 3, anaknya baru 3. Betul itu saya. Saya bilang istri saya baru 3 anaknya. Istri saya 1, ini namanya, dulu kami pernah menikah di daerah sini. Ingat, oh si Puput katanya, gitu namanya. Anak saya 3, nah ini anak yang pertama alhamdulillah sudah kuliah, yang kedua kelas 6 SD, yang ketiga sekarang mau masuk SD. Ini fotonya dan ini foto si bungsu. Kenapa saya sebutkan, saya tuliskan nama ini? Bu, mohon maaf, saya pernah tausiah di Pambang Bengkalis, di Kabupaten Bengkalis, di daerah Pambang, di pinggir pantai. Apa? Pulang dari Pambang masuk ke WA. Assalamualaikum Ustaz, kenalkan saya, namanya nggak saya sebutkan, perempuan ya pasti. Saya siap menjadi makmum yang kedua. Nah, gitu. Tahu makmum yang kedua? Istri nomor 2. Istri yang kedua. Makanya apa istri saya, kalau Adi tausiah, sebutkan nama istrinya supaya nggak ada yang mau WA lagi. Nah itu. Lanjutkan. Nggak ngantuk nggak? Oh Pak, mohon maaf. Kalau tausiah saya kepanjangan, Ibu kasih kode. Kodenya apa Ustaz? Yang pertama Ibu pura-pura batuk. Berarti tausiah kepanjangan. Yang kedua Ibu pura-pura ngantuk. Ustaz ngomong. Yang ketiga Ibu pura-pura nganggut-nganggut. Berarti tausiah saya kepanjangan. Lanjut kan? Lanjut. Ya lanjut lah, kalau saya dibayar kan di sini kan. Bercanda. Ustaz tidak boleh minta amplop. Dosa. Tapi lebih dosa yang undang nggak kasih amplop. Izin Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu ini, yang namanya Dudung Sulaiman, pada tahun 2001 pernah main sinetron Kama Pala, Mahabharata, Misteri Gunung Api, dan juga Angling Dharma. Serius. Dulu kalau saya tampil, Bapak Ibu, saya telepon mantan pacar saya. Putri panggilnya saya telepon. Halo Ayang Ded, dulu kan Ayang Ded ya. Halo sayang, dia Indosiar. Ditonton, oh iya, calon suaminya main film. Iya. Ini waktu saya main film Bapak Ibu di Jambore atau di Foto Anwar ini bersama kawan-kawan saya di lokasi film. Tuh, alhamdulillah yang hadir kali ini adalah mantan artis. Kawan saya sekarang menjadi Bupati Indramayu, Bang Lutfi Hakim.
Itu dulu kami. Main bilangnya, Luki Hakim, Coki Adriano, Erina Gede. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar film Misteri Gunung Api, pasti ingat. Ingatnya siapa? Mak Lampir. Tapi ini bukan si Grandong yang bukan. Bapak Ibu kalau Mak Lampir pasti ini si Grandong nih kayaknya. Bukan. Ini pemain-pemain biasanya saja. Lanjutkan. Pada tahun 2002, mohon maaf Bapak Ibu, saya pulang dari Pekanbaru pergi ke Arab Saudi. Ngapain Ustaz? Bukan jadi TKI supir, bukan. Saya di Arab Saudi waktu itu menjadi tukang masak kopi. Ini masakan saya. Dan ini waktu saya di Rawudah, di Riyadh, ya. Itu saya. Bu, mohon maaf, saya kaget ketika pulang ke Pekanbaru ada tulisan kebab Turki. Perasaan yang kebab itu bukan seperti itu. Kebab itu sate. Kalau roti di dalamnya ada ayam, ada daging, itu namanya shawarma. Siapa yang pernah umroh coba tanya ke sana. Itu shawarma. Tapi kenapa kesini jadi kebab Turki? Saya juga nggak tahu. Padahal saya 2 tahun Pak megang kayak gini ya. Ini makanan yang saya buat. Benar Pak? Nah, itulah orang Indonesia supaya viral. Nah, gitu. Lanjut Bu. Ustaz kapan-kapan nanti. Tenang aja, namanya gampang. Kenalan dulu. Pada tahun 2006 Bapak Ibu yang namanya Dudung Sulaiman balik ke kampung halaman. Saya numpang lahir di Kabupaten Karawang. Ada orang Karawang kan ya? Ada, banyak. Akeh kan? Akeh? Oh, tuh, maaf. Uing. Orang Karawang kan kayak gitu. Senang ya? Saya pernah jadi guru Pak. Yang biasa saya megang kuali dan spatula, megang kapur di daerah Cilamaya. Ya, jadi guru. Lalu jadi guru nggak diangkat-angkat di PNS. Akhirnya saya pindah menjadi Satpol PP. Wow. Pak Fadil, kita dulu pernah sama Pak. Kalau Bapak di kepolisian, saya di dinas kepolisian Pamung Praja Pak. Alhamdulillah, cuma setahun. Benar, saya berhenti jadi setahun. Kenapa? Nantilah di belakang kita ceritanya. Segan sama Bapak nanti. Ya. Tapi yang pasti, kalau Allah tidak mentakdirkan saya balik lagi ke Pekanbaru, mungkin hari ini saya tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk agar pertemuan kita, agar acara kita ini berkah, marilah kita sama-sama bertasbih kepada Allah. Nah ini, Ibu masih ingat dengan lagu ini? Yuk, sama-sama yuk. Wahid, Iskaini kata Indung kepada Indung, hujan Indung di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung, laula wala quwata, mata melirik seperti bunga. Benar Bu ya? Benar Mak? Oh, saya ingin mengenang kembali nostalgia, bukan nostalgia ya, nostalgia. Irama lagu ini kita ganti dengan bertasbih. Yuk sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Setelah kita bertasbih pada Allah, marilah kita bersama-sama berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika,
Mudah-mudahan dengan bersolawat Nabi mendapatkan kita syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, jangan ngantuk. Izin Bu, tadi itu irama sholawat waktu kita masih MDA di kampung. Ya, Ustaz, bagaimana kalau sholawatnya orang sini? Bu, mohon maaf. Orang sini beda sholawatnya. Orang Payakumbuh beda. Orang Riau beda sholawatnya. Kalau orang Payakumbuh, orang Sumatera Barat itu sholawatnya irama ayam dan lafal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah, sholawatullah. Itu orang Sumatera Barat. Kalau orang Riau beda lagi, apa sholawatnya? Irama cindai. Ya Nabi salam, salam alaik, ya Habib salam, salam alaik, ya Rasul salam, salam alaik, ya Habib salam alaik. Itu orang ini. Kalau orang Cina beda lagi. Tahu film si Jet Li tahu? Iramanya Jet Li. Ya Nabi salam alaik, itu iramanya orang Cina. Alhamdulillah. Nah, makanya Bu harus sering-sering bersolawat. Ya. Lanjut kan? Tinggal doa kan? Oke, kita lanjutkan saja. Nuzulul Quran. Siap. Inilah akan jadi pertanyaan. Oke? Siap. Fokus. Mohon maaf, ceramah ini untuk mereka, Bu, karena mereka yang akan mengisi di masjid ini. Ibu-ibunya juga. Oke, setiap agama memiliki kitab suci. Yang pertama, Bani Israel punya Zabur, yaitu Nabi Daud. Yang kedua, orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya Tripitaka. Orang Majusi Zen Avesta. Lalu ada orang Yahudi, yaitu Taurat Nabi Musa. Orang Kristen memiliki Injil Nabi Isa, yaitu, dan orang Islam punya Al-Quran. Ibu lebih senang baca Quran atau baca koran? Sius. Mie apa? Mie goreng. Kalau dulu koran
Kita lebih senang baca WhatsApp dibandingkan baca Al-Quran. Nah, hati-hati Bu, hati-hati takutnya kita lagi asik baca WhatsApp dari ayam beb. Mohon maaf Bu, dibuka lagu alumni SMP Onema, cantik juga kawan-kawan nih. Hati-hati. Begitu kita sedang baca itu, sedang melamunkan seseorang, Allah cabut umur kita. Mau kayak gitu? Makanya jadikan handphone ini ada aplikasi Al-Qurannya. Ustaz, bagaimana kalau kita mau kamar mandi, boleh? Boleh nggak? Kalau Al-Quran, kitab Al-Quran itu tidak boleh. Kalau ini boleh. Boleh. Yang penting jangan dibaca. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ibu punya hafalan di dalam Al-Quran? Di dalam otak ibu ada hafalan? Minimal surat Al-Fatihah. Ya. Begitu ibu masuk ke sana, kan katanya nggak boleh. Mohon maaf. Handphone itu Bu, ada namanya memori. Memori itu menyimpan aplikasi Quran. Sama dengan kita. Kita ini punya otak, menyimpan memori kita dalam otak kita. Nggak mungkin kan begitu kita masuk toilet lalu dikeluarkan otaknya. Mungkin kan? Makanya yang penting jangan dibaca. Jangan dibaca di dalam toilet, jangan dibaca di tengah jalan. Tahu maksudnya? Ketabrak. Ibu baca Quran di tengah jalan, ketabrak. Makanya jangan dibaca di tengah jalan. Ibu bilang, oh iya ya. Aduh, Ustaz, mohon maaf, loading. Aduh. Ya, Bu, supaya tidak loading, tangannya ke atas dulu semuanya. Tangannya. Tangan kanan. Oke, ikuti yang saya sampaikan. Ke kanan, geser ke kiri, ke depan. Ya, ke depan. Oke, ikuti yang saya sampaikan. Pegang dagu. Ibu dagunya. Bapak dagu. Pak Tamin, Pak RW, punten, mohon maaf, ternyata di sini banyak yang menentukan antara kita dengan Pak Tamin, mohon maaf. Ibu di sana tadi gini, dagu ke bawah. Mohon maaf. Bu, artinya ibu nggak konsentrasi. Atau ke bawah ya? Aduh. Ini lanjutin nggak nih? Lanjut kan? Nggak pusing kan? Nggak ketukar lagi? Awas kalau ketukar lagi ya, antara kita dengan dagunya. Oke. Nah, pengertian itu Bang. Abang kan dikasih buku catatan Amalia Ramadan. Catatlah. Kalau ada, kalau enggak ya ingat aja sendiri. Pengertian itu Quran. Nuzulul Quran itu berasal dari kata nuzul yang berarti turun. Ya, sementara Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Itu kitab. Jadi nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran. Bu, kenapa saya pakai ini? Kalau saya ngomong doang, ibu masuk ke sini, keluar ke sini. Yakin? Begitu sampai rumah sama suami tanya, "Ma, tadi ikut apa acara?" "Ya." "Apa? Tahu sini?" "Enggak tahu." "Masuk sini, keluar sini." Tapi kalau ini minimal, "Oh iya, Ustaz itu ada tulisannya apa?" "Enggak tahu, enggak baca." Alhamdulillah. Lanjut. Tahap turunnya Al-Quran. Saya singkat-singkat aja karena waktunya tinggal 10 menit. Nah, ya. Gak apa-apa kan saya mau jam? Boleh gak nih jam? Boleh mau jam saya ngomong ibu ini mau. Tahap dulu. Yang pertama, mohon maaf. Allah itu menuliskan, membuat sebuah Quran, ya, di sini. Yang disimpan di Lauhul Mahfuz. Apa itu? Itu suatu tempat Allah menuliskan semua skenario atau di mana kejadian dalam semua catatan Allah. Semua Bapak Ibu juga dulu cerita Bapak Ibu akan ketemu saya ini pun ada di sana. Ya. Lalu dilanjutkan. Nah ini mohon maaf, inilah yang disebut dengan turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Dalam riwayat disampaikan begini, turunnya
Ramadan atau malam Lailatul Qadar itu di sini. Tapi ada juga yang menyampaikan turunnya Al-Quran ketika peristiwa Baginda di Gua Hira. Ya. Dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Yaitu langit dunia, langit yang pertama. Maka disitulah turun Al-Quran dari langit yang pertama kepada Baginda secara beransur-ansur. Berapa tahun? 23 tahun atau persisnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Digenapkan jadi 23 tahun. Ya. Coba masuk. Maka dari Baitul Izzah itulah turunnya Al-Quran kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan pertama. Saya skip. Pertanyaan pertama. Ya kan, anak-anak, bapak-bapak jangan. Bapak-bapak nanti hadiahnya dari Pak RW. Ini nggak cukup beli beras, nggak cukup. Ini tadi titip ketua Ramadan. Hanya untuk umroh. Tungguin ya. Pertanyaannya, ya pertanyaannya, apa asal kata dari nuzul? Ya, sini. Pegang mic-nya, ada ke sana. Ya. Asal katanya dari? Asal katanya nuzul. Yang artinya turun mana nih? Alhamdulillah. Ini yang disebut dengan sekian dari Allah. Dia tak tahu hal ini akan dapat uang dari panitia Ramadan. Alhamdulillah. Salam dulu. Duduk. Mau atau mau banget? Astagfirullah, mau banget. Lanjutkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui beberapa cara, antara lain yang pertama malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya, malaikat memperlihatkan dirinya sebagai manusia laki-laki dan mengucapkan kata-kata di hadapan Nabi Muhammad, yaitu peristiwa di Gua Hira. Yang ketiga, ini yang paling berat, wahyu turun pada Nabi Muhammad SAW seperti bunyi lonceng. Gimana nih? Pasti dikirim kumanya lonceng, nasa punya naon, eta lonceng gitu. Bingung kalian? Kok ini seperti itu gambarnya doang? Gambar hanya pemanis Bapak Ibu, supaya Ibu lihat ke situ. Lanjutkan. Al-Quran diturunkan pada di dalam dalam 2 periode. Periode pertama yaitu periode Mekah sebanyak 89 surat. Yang kedua yaitu periode Madinah sebanyak 25 surat. Berapa jumlah ayatnya? Di Mekah jumlah ayatnya adalah 4.726 ayat. Di Madinah 1.510 ayat. Pertanyaannya, berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Perempuan. Sini. Itu yang ini. Sini. Enggak gitu aja. Sini. Menghadap sana. Awas kita gorengan kan. Tidak tuh. Lain gorengan yang dibawa ke Ustaz dekat dicat gitu. Sini. Nah. Namanya siapa? Suci dalam debu atau suci? Suci ya? Suci. Baik. Pertanyaan apa tadi? Berapa jumlah? Oke. Sebelum Suci menjawab itu, siapa nama kakek Pak RW? Ayo, tahu nggak? Oh nggak tahu ya? Langsung aja lah. Berapa jumlahnya? Oh itu surat. Berapa jumlah ayat? Berapa? 6.660. Coba jumlahkan tuh. 6 ditambah 0, 6. 1 tambah 2, 3. Tuh. 7 tambah 5, 12. Jadi jumlah ayat Al-Quran adalah 6.230. Kok bisa? Ibu pulang dari sini buka Quran. Tulis Al-Fatihah 7, Al-Baqarah sekian. Jumlahkan pakai kalkulator, ketemunya insya Allah segitu. Kenapa Ustaz cuma dibilang 6? Supaya memudahkan. Tapi ingat, coba jumlahkan sendiri. Insya Allah 6236 atau 6234 karena ada
ada 2 surat yang tidak pakai bismillah. Ya, salah satunya surat At-Taubah. Dan hadiahnya kan diambil. Mau amplop atau handphone? Cius. Kita buka pilih 2. Alhamdulillah. Oh, ibu-ibu bilang, saya kebagian. Nah, tenang bu. Lanjut kan? Ya. Izin Zat, lanjut ya. Bu, Al-Quran, mohon maaf. Ketika malaikat Jibril, mohon maaf. Ketika Nabi Muhammad sedang galau karena melihat umatnya, karena melihat masyarakat Mekah waktu itu lebih banyak menyembah berhala dibandingkan mengikuti seruan Nabi Muhammad. Maka apa yang dilakukan bagi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad naik ke sebuah bukit yang bernama Bukit Jabal Nur. Ya, Bu, mohon maaf. Nah disinilah ada di atas bukit ini bu, kalau ibu pernah umrah atau haji, di atas ini ada yang namanya Gua Hiro. Ya, Gua Hiro ini posisinya seperti ini bapak ibu. Mohon maaf. Kita dari bawah itu, dari Mekah sampai ke Bukit Jabal Nur itu kurang lebih 7 kilo. Kalau naik taksi 10 real. Ya, sampai ke bawah sini naik ke atas itu waktunya jalan kaki 45 menit. Naik ke atas Bukit Jabal Nur. Ya, sampai di sana di atas bukit itu ada tempat sempit, ada jalan sempit menuju ke Gua Hiro. Mohon maaf. Disinilah dulu baginda melewati. Ini bukan Gua Hiro, tapi tempat sempit. Pak, saya pernah naik ke sana. Mohon maaf, waktu itu setan menggoda saya. Kenapa dia menggoda? Ketika saya posisi seperti bapak ini, apa dalam hati saya? Ya Allah, kalau saya terjepit batu payah di senjata ini. Gitu. Berarti setan mengganggu kan? Mohon maaf, itu sempit pak. Walaupun sempit, siapa yang lewat tergantung dengan niatnya. Sempit, badannya besar, lewat. Benar pak? Tuh kan bingung kan? Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita nanti bisa naik ke Gua Hiro. Amin. Jangan hanya amin, dapat umroh benar. Dapat umroh. Lanjut gak? Nggak capek nggak? Saat kelamaan tahu saja. Biarin aja, biar ibu banyak pengetahuannya lah. Nah, setelah melewati itu bapak ibu, kita akan sampai ke bawah ini. Inilah yang dulu baginda, tempat baginda tafakur, tempat baginda berdoa, tempat baginda memanjatkan doa. Di situ ukurannya nggak lebar 1,5 meter. Ya. Kenapa saya tahu? Saya pernah naik waktu itu. Saya pernah naik. Ini puncaknya, ini kami. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa kita masuk ke dalam. Kita berdoa di situ. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama. Amin. Pertanyaan ketiga. Yang nggak bisa jawab nggak dapat ya. Oh yang udah dapat nggak boleh. Oke. Pertanyaannya adalah apa nama gua yang berada di Bukit Jabal Nur? Banyak semua. Banyak. Masalahnya Pak RW amplopnya nggak cukup. Oh nanti nggak apa-apa. Oke. Pak siapa yang ini? Tunggu dulu ya. Siap. Udah kita ya. Set. Pertanyaannya adalah nungguin ya. Apa nama bukit yang ada Gua Hiro-nya? Nah, itu. Permisi. Nah, namanya siapa? Jihan ada emaknya sini. Ada. Tunjuk. Masa kayak gitu nunjuknya? Jihan nggak boleh nunjuk gitu. Ada bapaknya? Nggak ada. Besok bawa bapaknya ke masjid ya. Gimana nunjuk ibunya? Yang itu. Izin sayangku, mohon maaf saya kalau nunjuk itu sama bapak saya. Betul kan? Dimarahin. Mana ibunya? Yang itu. Yang gitu.
petunjuknya yang itu astagfirullah. Makanya mohon maaf kenapa Gedung Sulaiman 2024 kemarin maju caleg? Karena ingin penambahan jam pelajaran agama di Kota Pekanbaru. Minim pelajaran agama cuma 2 jam. Coba lihat di Kota Bandung 6 jam. Kenapa? Karena anggota dewannya membuat perda tentang penambahan jam pelajaran agama. Gitu. Alhamdulillah, saya bukan kalah kemarin, tapi yang duduk lebih banyak suaranya. Aduh, dah tadi kan. Apa nama bukitnya? Jabal. Jabal. Lampu bahasa Arabnya. Jabal Nur. Alhamdulillah. Ya. Oke, kembali kasih. Makasih Ustaz, kembali kasih. Lanjutkan. Tinggal doa aja. Terakhir. Yuk, kita sama-sama bersolawat dulu. Yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam Bapak Ibu ini irama sholawat siapa? Ustadz Arifin. Ustadz Arifin. Arifin Ahmad nama jalan. Arifin Ahmad pede banget. Arifin Ahmad itu nama jalan, nama gubernur kita dulu pada masa itu Arifin Ahmad. Ini adalah irama Ustadz Arifin. Iya. Hati-hati. Arifin Ahmad. Saudara. Aduh ya Allah. Hikmah dari judul doa yang pertama, Bapak Ibu, jangan mudah menyerah. Kenapa? Mohon maaf. Dulu ketika baginda Nabi di Bukit Jabal Nur, ketika baginda Nabi berada di Gua Hiro, Siti Khadijah mengantarkan makanan kepada baginda Nabi. Bu, tidak ada. Siti Khadijah bilang, ya Muhammad suamiku turun, ini makanan. Enggak ada. Siti Khadijah mengantarkan langsung ke atas. Belum ada tangga, gelap, belum ada lampu. Tapi apa? Begitulah pengabdian seorang istri kepada suami. Maka jadikan momentum kehidupan ini untuk pengabdian kepada suami. Lupa dibela, tenang. Oh, ibu kesini pamit nggak sama suami? Hati-hati kalau tidak pamit. Pulang suami kalau marah maka dilaknat ibu sampai subuh kalau malaikat. Hati-hati. Langsung WA, bang izin ya bang ikut Reza. Yang pertama, yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup dan pemberi syafaat di hari kiamat. Mohon maaf, maka ibu cintailah Al-Quran. Ya, saya mau coba untuk bapak-bapak. Kita coba tes bacaan bapak-bapak. Kita bapak-bapak sholat yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Inna minal mursalin. Yasin 80 ayat hafal. Ibu-ibu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kan sama-sama panjang dah hafal. Bapak-bapak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hafal. Sama-sama Quran, Bu. Sama-sama. Janganlah. Benar enggak? Yasin Quran, surat Nun Quran. Apa bedanya? Ustaz cantik. Oh, kepanjangan. Oke, saya kasih yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kan? Bapak-bapak kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti hari ini 2-0 untuk bapak-bapak. Tapi ibu-ibu yakin lah. Yasin hafal semua, hafal semua, saking hafalnya ibu Al-Quran tidak pernah dibuka. Hati-hati Bu, ibu punya Quran maka ibu buka. Ketika nanti di hari kiamat Al-Quran itulah yang akan salah satu memberikan syafaat pada kita. Amin. Maka dari itu yang ketiga Bu,
Jangan meninggalkan sholat sebelum azan berdekat. Mohon maaf, kita lihat dulu tayangan berikut. Sebentar, saya pakai dulu. Bagi yang Bluetooth-nya connect dimatikan dulu. Kita coba dulu tanpa Bluetooth. Ini adalah sisa buah dan dia punya jadi bapak ini dia buta, namun ketika bunyi azan dia tetap datang. Apa yang dia lakukan? Dia memasang tali dari masjid sampai ke rumahnya. Ini yang kedua bapak ibu, dalam keadaan cacat kakinya. Walaupun tidak bisa jalan dengan normal, tetapi ketika jam sholat tetap datang. Itu bapak ibu. Jadi kalau kita masih diberikan kesempurnaan Allah, maka manfaatkan. Jadikan momen bulan suci Ramadan ini adalah momen yang terbaik bagi bapak ibu. Pastikan bahwa kita anggap saja ini Ramadan terbaik bagi kita, karena tidak ada jaminan, demi Allah tidak ada jaminan kita akan ketemu dengan Ramadan tahun depan, demi Allah. Kenapa? Karena yang kemarin sama-sama kita sholat di sini pun mungkin sudah meninggal dunia. Maka dari itu bapak ibu, yuk sama-sama kita ramaikan masjid ini, ya, sama-sama kita sholat berjamaah. Kenapa saya bilang itu? Karena kematian itu bapak ibu, mohon maaf, kematian itu tidak mengenal tempat dan waktu. Ya, lihat yang ini bapak ibu. Sedang apa? Meninggal dunia. Sedang rompi, sedang ngobrol dengan tetangganya, meninggal. Hati-hati. Sedang olahraga, meninggal dunia. Mau mudik segala macam ada. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena kematian ini tidak mengenal tempat dan waktu. Anggota dewan, hati-hati anggota dewan.
lagi fitness, hati-hati yuk. Ayo, coba fitness hati-hati. Lagi ke bank ambil duit, mana uangnya uang dapat apa lagi? Nah itu, ya hati-hati. Ya, kenapa? Karena kematian itu tidak pernah berpandang waktu, tidak pernah umur, Bapak Ibu. Ya, tidak pernah umur. Kenapa? Karena nanti ketika sakaratul maut sedang menjemput kita, ini hanya gambaran saja Bapak Ibu, gambaran ketika terjadi sakaratul maut. Ketika sakaratul maut Bapak Ibu, semua amal perbuatan kita akan diperlihatkan. Kapan lagi kita akan taubat? Yuk, selagi ada waktu tahun ini di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, silahkan Bapak Ibu kita bertaubat. Ya. Paksakan untuk bertaubat, paksakan untuk berhijrah. Ketika malaikat maut datang sesuai dengan kebiasaan kita, kalau amalan kita bagus, insya Allah malaikat maut akan menampakkan wajahnya berseri-seri. Tapi kalau kita selalu berbuat maksiat, maka malaikat maut akan datang dengan wajah yang menyeramkan. Ini hanya gambaran Bapak Ibu. Kita nanti akan digiring ke satu tempat. Kita akan digiring setelah di alam kubur, kita akan digiring ke satu tempat yang bernama padang mahsyar. Dan pada masa itu kita akan digiring lagi, ditanya lagi, yaitu satu tempat yang bernama Yaumul Mizan, timbangan. Maka sama-sama kita mohon izin Bapak Ibu, saya bacakan. Kita akan digiring menunggu waktu, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, bahkan bisa 1000 tahun menunggu antrian. Untuk anak kami yang mengajar, selagi ada waktu, perbanyaklah beribadah. Kita akan digiring, dan nanti ketika di Yaumul Mizan, semua amal perbuatan kita akan diperlihatkan di sebuah layar, diperlihatkan catatan amalan kita. Di situ kita tidak akan bisa mengelak lagi, tidak akan bisa kita mengelak. Nanti Bapak Ibu, neraka itu menunggu kita. Ini hanya gambaran Bapak Ibu, gambaran bagaimana neraka di sana. Kehausan, kelaparan, semua serba sibuk dengan diri masing-masing. Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal dunia itu sedang menunggu apa? Siapa tahu bisa kembalikan ke dunia hanya untuk sekedar beribadah. Maka Bu, kita yang masih ada, yang ada ruhnya, yang diberikan yang sama-sama kita dari sama-sama kita bertaubat. Sama-sama kita melantunkan taubat seperti yang dilantunkan oleh satu ulama yaitu Ibnu Nawas.
apa yang pernah kita lakukan, dosa apa yang pernah kita lakukan. Kita akan sama-sama berdoa ya, sama-sama kita berdoa dan mudah-mudahan diampuni dosa. Silakan Bapak Ibu, tangannya ditampung, kalau tidak kuat cukup dengan posisinya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Silakan pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Yuk, sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Silakan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, sama-sama beristighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Sambil beristighfar, ingat-ingat dosa kita Bapak Ibu. Yuk, ingat-ingat dosa kita. Dosa kita kepada Allah. Sudah berapa kali dalam 1 tahun ini kita meninggalkan sholat? Sudah berapa kali dalam 6 bulan ini kita meninggalkan sholat? Bayangkan, ingat-ingat, bayangkan di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, taubatkan. Berapa kali dalam 1 bulan ini kita tidak sholat? Dan berapa kali dalam 1 minggu ini kita telat sholat? Sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab. Kalau sholatnya bagus, maka amalan lain pun akan bagus. Tapi kalau sholat kita bolong-bolong, maka amalan lain pun akan bagus. Berapa kali dalam 1 tahun ini kita membaca Al-Quran, atau kita sibuk membaca WhatsApp, atau kita sibuk main TikTok, atau kita sibuk main Facebook? Ingat Bapak Ibu, Facebook, TikTok tidak akan menyelamatkan kita. Tapi ketika membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadikan syafaat kita. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di masjid ini, di tempat-Mu, dalam rangka memperingati nuzul Quran. Untuk itu ya Allah, turunkan keberkahan kepada masjid kami ini. Turunkan keberkahan kepada kampung kami ini ya Allah, sehingga kampung kami menjadi kampung yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, Engkau ciptakan kami mata yang seharusnya melihat indahnya dunia, mata yang seharusnya untuk melihat indahnya ciptaan-Mu. Tapi kadang-kadang ya Allah, mata ini suka bermaksiat, mata ini suka melihat gambar-gambar dan video-video yang ada di handphone kami yang seharusnya tidak kami lihat. Kami masih ingat ya Allah, kata Ustaz kami, kalau seandainya mata kami berzina, mata kami bermaksiat, mata kami berdosa, maka nanti di neraka mata kami akan ditusuk oleh besi yang sangat tajam dan panas. Untuk itu ya Allah, ampuni dan dosa mata kami ini. Ya Allah, ampunilah dosa dari mulut ini. Bapak Ibu, berapa kali mulut ini telah membuat kita terjerat kepada dosa. Mulut yang seharusnya untuk berbuat kebaikan, mulut yang seharusnya untuk bertasbih, mulut yang seharusnya untuk membaca Al-Quran. Tapi kadang-kadang ya Allah, mulut ini suka bercarut, mulut ini suka membuka aib orang lain, mulut ini suka berkata kasar kepada suami kami, kepada anak kami. Mulut ini pernah menyakiti hati istri kami, dan lebih parahnya ya Allah, mulut ini pernah menyakiti hati kedua orang tua kami. Ayah ibu kami pernah menangis karena kata-kata yang kami lontarkan. Bapak Ibu, ingat-ingat ketika kita berkata kepada orang tua kita, menyakitkan hati sampai orang tua kita menangis. Ya Allah, Engkau ciptakan kami tangan yang seharusnya untuk menyantuni anak yatim, tangan yang seharusnya untuk bersedekah, tangan yang seharusnya untuk membantu tetangga kami. Kadang-kadang ya Allah, tangan ini suka menyakiti orang lain. Tangan ini suka mengambil barang yang bukan milik kami. Tangan ini pernah menerima benda yang haram. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa dari tangan kami. Ya Allah, Engkau ciptakan kami kaki yang seharusnya untuk melangkah ke masjid ini, kaki yang seharusnya untuk melangkah ke majelis taklim, kaki yang seharusnya untuk melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Kadang-kadang ya Allah, kaki ini pernah melangkah ke tempat maksiat. Untuk itu ya Allah, ampuni dari kaki ini. Ya Allah, ampunilah
wajah bapak ibu kita, bayangkan wajah ayah kita, bayangkan wajah ibu kita. Kita sebutkan namanya satu persatu dalam hati kita. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, silahkan Bu sebutkan nama ibu kita masing-masing. Untuk ibu kami yang bernama, seandainya masih hidup ya Allah ibu kami, maka panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya. Jangan engkau berikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan. Seandainya ibu kami masih hidup ya Allah, tunggu kami akan pulang kampung untuk bertemu dengannya. Rindu kami dengan orang tua kami. Ibu kami, ibu adalah orang yang pernah mengandung kami. Ibu pernah mengandung kami dalam rahimnya. Ibu adalah orang yang pernah meneteskan air mata ketika kami lahir ke dunia. Ibu adalah orang yang pernah bersimbah darah. Ibu kita, maka untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami. Sekarang kita sebutkan nama ayah kita masing-masing. Untuk ayah kami yang bernama Yesus. Ya Allah, kalau seandainya masih hidup, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya ya Allah. Seandainya masih hidup, pertemukan kami dengan orang tua kami ya Allah. Rindu dengan nasihatnya, rindu dengan usaha dari orang tua kami ya Allah. Namun seandainya orang tua kami telah tiada, maka ampuni dosanya ya Allah. Jangan engkau siksa di dalam kuburnya ya Allah. Jangan engkau himpit di dalam kuburnya. Jangan engkau bakar di dalam kuburnya. Jangan engkau kirimkan kala jengking yang akan menusuk-nusuk tubuhnya. Jangan engkau kirimkan ular berbisa yang akan mengelilingi tubuhnya sehingga remuk tulang-tulangnya. Jangan engkau kirimkan cacing belatung yang akan koyak-koyak perutnya ya Allah. Demi Allah kami tidak itu mendengar orang tua kami disiksa di dalam kubur. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai tempat terindah, sebagai tempat yang mulia untuk penumbuhan nikmat nanti. Jadikan tempat kami. Ya Allah, ampunilah dosa dari suami kami, ampuni dosa dari istri kami, ampuni dosa dari anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa dan tetangga kami. Jadikan ya Allah orang yang hadir pada malam hari ini, orang yang nanti menjadi tetangga kami di surga nanti ya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Allah, insya Allah air mata yang Bapak Ibu jatuhkan malam ini menjadi penebus dosa kita. Insya Allah air mata yang Bapak Ibu jatuhkan malam ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita telah taubat. Amin ya Allah. Mohon maaf demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ceramah dan pelajaran Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa, kalau ada sumber di ladang, jangan lupa nanti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, ya, jangan dilakukan ke kantor polisi atau babin tuh. Insya Allah kita ketemu kembali di waktu yang lain. Mohon maaf membuat Bapak Ibu ini meneteskan air mata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.